Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sania Putri dengan NPM 160324149 dari Farmasi kelas C. Sebelumnya, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika 2, Bapak Eka, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai surfaktan, yang dimana ini adalah salah satu subjudul dari mata kuliah Farmasi Fisika 2 pada pertemuan keempat. Nah, HLB atau hydrophilic lipophilic balance ialah angka yang menunjukkan keseimbangan sifat hidrofilik atau suka air dan hidrofobik tidak suka air dari suatu surfaktan. Skala HLB berkisar antara 0 sampai 20, di mana nilai yang rendah atau kurang dari 10 itu lebih lipofilik, cocoknya untuk emulsi air dalam minyak, sementara nilai yang tinggi atau lebih besar dari 10 itu lebih hidrofilik, cocoknya untuk emulsi minyak dalam air. Nah, contohnya itu ada Twin 80 dengan nilai HLB 15 digunakan untuk emulsi minyak dalam air, sementara Span 80 dengan nilai HLB 4,3 untuk air dalam minyak. Surfaktan itu ibarat jembatan antara air dan minyak. Nah, nilai HLB-nya ini menunjukkan sisi mana yang lebih dominan. Kalau tinggi, dia lebih suka air, kalau rendah, dia lebih suka minyak. Nah, di sini ada penerapan HLB. Penerapan prinsip HLB dalam formulasi ialah pada pembuatan lotion atau krim pelembab yang merupakan sistem emulsi minyak dalam air. Diperlukan surfaktan dengan nilai HLB tinggi, misalnya Twin 80 dengan HLB sebesar 15. Nilai HLB yang tinggi menunjukkan sifat surfaktan yang lebih hidrofilik, sehingga mampu menstabilkan fase minyak di dalam medium air. Nah, sebaliknya, pada pembuatan salem atau krim malam yang merupakan sistem emulsi air dalam minyak, digunakan surfaktan dengan HLB rendah, misalnya Span 80 dengan nilai HLB-nya 4,3. Surfaktan dengan HLB rendah itu bersifat lebih lipofilik, sehingga dapat menstabilkan fase air di dalam fase minyak. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa prinsip dasar HLB adalah pemilihan surfaktan dengan nilai HLB yang sesuai dengan required HLB dari minyak atau sistem emulsi yang digunakan agar diperoleh sediaan yang stabil baik secara fisik maupun kimiawi. Selanjutnya ada prinsip Gibbs atau Gibbs adsorption. Prinsip Gibbs adsorption ini menjelaskan bahwa surfaktan memiliki kemampuan untuk teradsorpsi di permukaan antarmuka antara dua fase, misalnya antara udara dengan air, antara air dengan minyak, atau padat dengan cair. Adsorpsi surfaktan menyebabkan penurunan tegangan permukaan, sehingga cairannya lebih mudah membasahi permukaan padat. Secara matematis, hubungan ini dijelaskan oleh persamaan Gibbs adsorption dengan rumus T sama dengan negatif 1 per RT dalam kurung D gamma per D ln C, di mana T adalah jumlah molekul surfaktan yang teradsorpsi, gamma adalah tegangan permukaan, dan C adalah konsentrasi surfaktan. Nah, contoh dari Gibbs adsorption ini adalah ketika kita meneteskan sabun cair di air berminyak. Gelembung minyak itu akan mulai pecah. Nah, itu karena surfaktan dari sabun menurunkan tegangan permukaan sesuai prinsip Gibbs adsorption. Selanjutnya ada potensial zeta. Potensial zeta ini adalah beda potensial listrik antara permukaan partikel terdispersi dengan lapisan difus di sekelilingnya. Nah, besarnya potensial zeta menentukan stabilitas sistem koloid atau suspensi, di mana potensial zeta besar, baik positif ataupun negatif, partikelnya akan saling tolak-menolak, sehingga sistemnya stabil. Sementara jika potensial zetanya kecil atau mendekati nol, partikel mudah bergabung, sehingga menyebabkan flokulasi. Nah, dalam sediaan suspensi farmasi, partikel zat aktif terdispersi dalam cairan. Potensial zeta digunakan untuk mengontrol flokulasi atau penggumpalan agar partikel tersebut tidak mengendap permanen. Nah, contohnya itu misalnya bayangkan butiran debu di udara. Kalau misalnya muatannya sama, mereka akan saling tolak dan tetap melayang. Tapi kalau muatannya netral, mereka mudah menggumpal dan jatuh. Begitu juga prinsip potensial zeta di suspensi farmasi. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi dari potensial zeta. Aplikasi potensial zeta dalam sediaan suspensi sangat penting untuk memastikan kestabilan partikel selama penyimpanan dan pemberian obat kepada pasien.
Dengan mengukur nilai potensial zeta, kita dapat mengetahui apakah partikel akan mengalami penggumpalan atau tidak. Jika nilai potensial zetanya rendah atau mendekati nol, maka kemungkinan besar partikel akan mengendap dan membentuk gumpalan. Selain itu, pengetahuan tentang potensial zeta ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembuatan sediaan suspensi. Dengan memodifikasi pH atau konsentrasi elektrolit dalam suspensi, kita dapat mengubah nilai potensial zeta sehingga partikel menjadi lebih stabil dan terdispersi dengan baik. Nah, contoh aplikasinya ini adalah suspensi parasetamol atau antibiotik cair. Dijaga nilai zetanya agar endapan mudah dikocok kembali, bukan menggumpal keras, sehingga dia bersifat reversibel atau dapat kembali ke semula. Nah, kesimpulan dari materi kali ini ialah prinsip HLB itu digunakan untuk menentukan keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan agar emulsinya stabil. Lalu ada Gibbs adsorption yang menjelaskan mengenai mekanisme surfaktan, menurunkan tegangan permukaan sehingga cairan mudah membasahi permukaan. Kemudian ada potensial zeta yang menentukan stabilitas suspensi, di mana semakin tinggi nilai potensial zeta, semakin stabil juga sistem koloidnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.